Tapi kalau kita sering mendengarkan, kita akan dikuatkan oleh firman-Nya. Give thanks to the Lord, for He is good. His love is everlasting. Give thanks to the Lord. Coba bayangin nggak lagu ini yang nyanyi Yesus buat saudara? Kita tahu lagu itu, belum lahir. Cinta yang tulus di dalam hatiku. Ya, kalau saya nyanyi mantap kan? Mainkan, Vino. Kan suka main di wedding. Bayangin nggak kalau Yesus nyanyi gini? Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Tuhan bisa bersemi karena Tuhan dulu pernah hancur hatinya. Kapan waktu Tuhan hatinya hancur? Ya, ibu-ibu biasanya lebih banyak baca Alkitab nih karena tekanan suami kan. Ya nggak apa-apa. Ini kita mulai telat 45 menit, jadi makan telat 45 menit nggak apa-apa dong, ya kan? Iya, Jangan korupsi waktu firman Tuhan ya. Kapan Tuhan hancur hatinya? Satu, contoh kan? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka hati Tuhan hancur, saudara. Dan dia berusaha 4.000 tahun. Saya nggak tahu nih dulu katekisasinya benar belajar apa cuma numpang muka ya kan? 4.000 tahun, saudara. Sampai akhirnya Yesus datang loh. Jadi dia berusaha loh, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, raja-raja terus sampai Yesus datang. Dan dia mati gitu loh untuk itu. Kan telah bersemi karenamu. Bayangkan nggak kalau Yesus nyanyi di sini Petrus sama choirnya, hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua, perhati nih kalimatnya bagus banget kalau Yesus nyanyi. Semua yang ada padaku, oh membuat diri. Semua yang ada padamu, pada manusia membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh di Golgota loh saudara. Jadi itu lagu bukan lagu dunia, salah ya. Itu lagu luar biasa. Apalagi kalau kita jadi Kristen-Kristen munafik nih, gereja jago, joker main terus, gereja jago, judi main terus. Maaf nih, pokoknya nih suku nih kalau Batak, Ambon, Manado ya, itu nggak mungkin pindah agama saudara, tapi dosa main. Saya nggak pernah takut loh cerita tentang itu. Saya juga ke gereja aja kasih kolektor dari meja main joker udah saya ladenin bertahun-tahun kayak gitu. Tapi bayangin nggak kalau Tuhan bilang begini? Kalau kita bilang buat cinta Tuhan, tapi kita nggak ada pengorbanan tuh, ya. Saya pikir kita mesti mulai berkorban yang ada di sini untuk meyakinkan teman-teman yang nggak datang bahwa gue serius nih. Kita nih udah tua-tua, udah 56, udah kembali ke fitrahnya gitu. Jadi jangan ada kepahitan masa lalu. Yuk kita mulai dengan yang baru. Bayangin kalau kita ngaku cinta, lalu Yesus bilang gini, kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua, nyanyi aja gak usah dalam hati. Tak perlu kau katakan semua itu apa? Cukup tingkah laku. Oke, kalau lu cinta sama gua, lu jangan banyak ngomong, tingkah laku lu aja kan begitu. Ya dong, jangan ngomongin masih SMA ya cupu lah, blow on lah kita Kristen nggak jelas lah, ada PD juga nggak jelas. Ini 56 loh, ada yang udah punya cucu loh. Terus Petrus dengan 12 muridnya begini lagi. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi apa? Pengorbanan. Kayu salib bos. Jadi kalau Tuhan yang nyanyi itu ke kita, malu loh kita. Malaikat 300 juta nyanyi, semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang. Ini firman Tuhan cakep banget. Apalah artinya cinta tanpa kenyataan. Dia membuktikan loh cintanya nyata. Gua datang, gua mati. Siapa lu? Jadi mulai hari ini kita harus bangga loh jadi orang percaya. Enggak banyak orang bisa percaya walaupun udah didatengin Tuhan juga. Iya kan?
Kita nih harus bangga banget. Manusia itu levelnya paling tinggi dari semua ciptaan. Manusia itu lebih tinggi dari malaikat. Ngomong sama pendeta saudara, kalau bilang emangnya gua malaikat, orang kan bikin dosa sebagai gitu. Bro, gua dosa bro, emangnya gua malaikat. Malaikat itu pesuruh saudara. Kalau di orang Batak dibilang tukang suruh. Kita kan doa nih, Tuhan saya mau liburan ke Eropa, kirim malaikatmu menjaga rumah kita. Serius kan? Lalu Tuhan memerintahkan malaikat, ketemu oleh Elizabeth, bilang kau akan hamil. Ketemu sama Manoah, kau akan hamil. Nggak pernah ada di Alkitab. Maka manusia disuruh Tuhan nasehatin malaikat. Nggak ada. Jadi manusia itu levelnya luar biasa. Kejadian 1, 26, 28 bilang, mari kita ciptakan manusia serupa segambar. Jadi kita nih levelnya level Tuhan sebenarnya. Malaikat jatuh ke dalam dosa jadi setan loh seumur hidup. Ya kan, Lucifer, betul nggak? Jatuh dia ke neraka. Manusia buat dosa, Tuhan jatuh dari surga ke bumi buat nyelamatin manusia. Jadi level kita udah tinggi. Mulai hari ini jangan lagi minder. Ya gue males sih kumpul. Lo tau lah, need help. Ya kan, gue gak ada duit. Aduh, kumpul-kumpul gini jangan duit ukurannya. Kalau kumpul begini terus firman Tuhan ukurannya. Yang kuat menopang yang lemah. Nah ya, jadi saudara kalau nonton video ini, kalau lo kuat, lo males datang ke sini karena nggak mau traktir, bertobatlah. Ya. Jadi yang lemah juga harus tahu diri, nggak usah bungkus. Kalau udah tahu, udah bayar gua bungkus, itu gua jadi pusing. Akhirnya lu dari zaman belum penjurusan, gua udah tolongin dia terus loh. Sampai dia kawin, dia punya anak, kebaktian aja dia masih nembak kolektor. Nah ini yang susah saudara ya. Jadi mari kita masuk pada bagian cinta yang tulus. Apa sih itu cinta yang saudara tahu? Kelompok A. Ayo, saya suka khotbah ngobrol, saudara ya. Saya nggak suka yang saudara-saudara keburu mati kita nanti. Apa itu cinta, bapak-bapak? Udah pada nikah kan? Lu bilang cinta sama bini lo. Apa sih cinta yang lu tahu? Nah, ayo definisikan. Paksa otak mikir. Emang angkatan kita kalau salah jawab dibilang bego ya. Makanya kita tuh ke bawah sampai sekarang. Saya kalau khotbah di orang tua tanya, nggak ada yang berani jawab. Karena memang saya dulu PSKD. Guru Batak salah jawab gampang loh. Jadi stres gitu. Tapi kalau anak sekarang kita digampar guru, kita datang sekolahnya suruh bertutup. Kalau apa itu cinta? Sayang. Hah? Apa itu cinta yang saudara tahu? Oh, ada yang udah basi cintanya. Nanti kita bikin matang lagi ya. Dengan PD ini cinta yang basi akan matang kembali, saudara. Cinta itu apa? Kasih, iya itu sama itu yang saudara tahu tentang, kan kita sedang membahas cinta yang tulus, kekuatan dari cinta. Nah cinta itu apa? Kesetiaan ini bukannya sandiwara, itu lagu-lagu angkatan kita. Pengorbanan. Ini belum ada yang jawab deretan sini. Kehilangan cinta apa? Memberi. Ya kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu cinta artinya pengen banget, mau banget, sampai kepikiran ya. Di dalamnya turunannya ya mau memberi segala macam, harap kembali bagai sang surya menyinari dunia gitu kan. Jadi cinta itu sesuatu yang mengganggu pikiran. Jadi kalau saya tiba-tiba ngobrol sama Bu Eta, ngobrol-ngobrol habis makan, lu nggak bisa bilang gini, wah si Eta nih, enggak. Kalau saya pulang dan saya nggak pernah mikirin dia, itu namanya nggak cinta. Tapi kalau dulu saudara sampai nikah kan mikirin terus. Untung belum ada dulu ya apa medsos. Kalau nggak kan kayak orang gila, bangun lihat status dia di mana, kayak orang gila bertepuk sebelah tangan gitu loh. Zaman kita nggak ada kan, ada juga pakai pager. Dia kan pakai pager. Ya udah pager kan udah ada dong. Tapi kamu miskin dong gitu. Saya kan yang jual pager Yos kali ya. Udah mati teman saya. Iya, saya pakai pager dulu, teman-teman saya di Perbanas ya, saya kan satu kuliah. Pada pakai pager gaya. Begitu 4 jam dia kesel, dia ke telepon umum, dia pesan sendiri biar kelihatan sibuk. Ada tuh Obet ya kan. Bilang punya pager enggak ada yang mesen ya, miskin gue bilang kan. Nah, jadi cinta itu yang namanya pengen banget. Kalau tulus itu sesuatu yang dari hati, tidak menyimpang, tidak kotor. Tulus, ya kan? Tulus kan sekarang ada perjalanan membawaku, ya itu tulus tuh. Saya kalau khotbah di umur begini mesti hafal lagu begituan. Kalau gua hafalnya lagu Kidung Jemaat mulu ngantuk di orang. Nah, mari kita lihat ya, kasih di dalam Kristen itu
memakai bahasa satu namanya cinta itu memakai bahasa namanya kasih. Kasih itu ada 3 kalau kita belajar sebagai orang Kristen. Ada 4 sebenarnya. Yang pertama dia bilang storge. Saya nggak tahu bacanya, mungkin saudara lebih tahu. Storge mungkin kali dasar dari storage kali ya. Storge itu kasih keluarga yang bagus gitu. Mau berantem mau apapun nggak ada bubar. Mau nggak ada duit lihat-lihatan kata-kataan tetap dia ada di situ. Itu storge. Lalu ada kasih yang namanya eros. Jadi erotis tuh dia yang muruk. Rasa bangga besar Pangeran Jakarta. Ya, ketawa ibu. Ya kan? Pernah gerbek suami. Eros, seks. Sebetulnya Tuhan menciptakan seks bukan untuk dosa loh, untuk dinikmati sebagai suami istri. Kasih yang namanya philia. Nah, ini yang persoalannya waktu Yesus tanya kepada Petrus. Saudara pernah tahu yang Yesus tanya 3 kali? Sebetulnya dia tanya gini, Pet, lu tuh agape nggak sama gua? Agape tuh kasih yang sampai mati gitu kan? Terus Petrus jawab, ya elah, gua philia. Sebetulnya begitu. Gua mengasihi lo, tetapi dalam konteks philia gini, gua sama lu bertawan, tapi begitu lo kepepet ya gua kabur juga. Nah, makanya Petrus kabur kan? Nah, terus Yesus sampai tadi, lu serius mengasihi gua? Bener Yesus, lu serius bener sampai dia nangis loh. Masa lu nggak percaya? Iya, gua tahu hati lu nggak begitu. Jadi ada 4 kasih ya. Yang philia itu kasih persahabatan yang kuat tapi nggak mau mati, saudara. Maka yang terakhir itu agape. Nah, kita akan belajar hari ini tentang kasih. Waktu bangsa Israel keluar, saya seneng cerita nih saudara ya. Tenang ya, belum lapar kan? Belum. Tenang ya, kita lihat. Apa sih yang waktu bangsa Israel itu keluar, Tuhan ajarkan gini. Dengar di dalam kitab Ulangan, dengarlah hai Israel. Ya, Tuhan itu Allah kita, ya kan? Ya kan? Jelas nih, Tuhan itu Allah kita. Lu harus, saya pakai bahasa Jakarta, lu harus mengasihi dia dengan segenap hati, dengan kekuatan, dengan semuanya lah pokoknya. Lalu ribuan tahun kemudian Yesus ditanya, hukum apa yang paling besar? Maka Yesus juga menjawab yang sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan semua apa yang lu punya. Tetapi Yesus tambahkan yang luar biasa. Tapi hukum yang kedua yang sama dengan itu. Nah, ini penting buat alumni SMA Negeri 3 nih. Kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Jadi kalau saudara sudah merasa rohani, satu orang undang satu sampai datang untuk kebaktian berikutnya, pasti jalan, ya kan? You undang satu, you undang satu, you undang satu, undang satu. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? 3, 5, 9, 12. Nah, nanti ada yang berkhianat satu, Pak. Ya kan? Yesus lagi ngomong, ya kan? Hati-hati nih, ini pasti nih. Kalau tiba-tiba kebaktian lagi hilang satu, dia tuh racunnya. Oke, mesti hati-hati ya. Nah, itu yang terjadi. Mari kita akan belajar apa yang harus kita lakukan. Saya berharap saudara mau buka. Kita baca 4 ayat doang lah, saudara ya. Supaya ini benar-benar yang kita sedang membicarakan tentang kekristenan. Ya, kasih Tuhan kepada manusia ini luar biasa sekali. Mari kita lihat kekuatannya itu ada di mana. Yohanes 15 ayat 13. Tolong baca satu orang. Nah, kita urut deh ya dari ibu siapa, Bu? Nita. Namanya siapa? Nita ya. Nita ya. Habis Nita nanti ke pasien 2 kita. Ini aja dulu ya Bu Nita, ini dulu nanti baru ke Bu Nita gitu ya. Ada urut semua biar saya maklum ini di Jakarta di rumah nggak pernah baca Alkitab. Jadi di sini dia baca ya. Yohanes 15 ayat 9. 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Enggak ada kasih yang lebih besar. Nah, ini yang menarik. Yesus bilang gini, gue nggak sebut lo hamba lagi, karena hamba nggak tahu apa yang dikerjain tuannya. Tapi gue sebut sahabat. Saya aja dulu kalau ada masalah nggak cerita bapak, emak, gue, kakak, cerita sama sahabat. Ya kan, lu tahu nggak gue ada masalah? Karena sahabat itu lebih setia. Ya ada orang mau mati kan buat sahabatnya. Ya ada orang bodoh gitu, gua pokoknya pasang badan buat lo. Nah itu bodoh waktu itu, karena yang dia bela juga nggak benar. Tetapi itu menggambarkan Yesus bilang ini, aku menyebutmu sahabat karena tidak ada lagi rahasia yang aku sembunyikan. Kan dia bilang aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat di mana aku pernah pergi, kau pasti tahu jalan ke sana. Jadi ini menjadi dasar kita berpikir cinta yang tulus yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya berharap kita semua udah terima nih ya. Kita nerima, maka tugas kita adalah bagaimana menjaga agar cinta itu tidak lepas.
Lihat kiri kanan saudara, lu cinta Tuhan nggak? Bilang. Tuhan ya. Nah, Cinta. berikutnya Ibu Nita, kamu siapkan Alkitab juga ya. Karena habis ini gilirannya kamu ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 9, coba kita baca ya. Wow. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, ini kan yang pertama dia berikan gratis buat saudara kan gini. Seperti Bapa mengasihi aku mengasihi Bapa. Gua pengen lu juga tinggal di dalam kasih. Dan ternyata untuk tinggal dan mengalami kasih Kristus, saudara nggak perlu maju ke depan didoain, gemeter-gemeter. Saudara nggak perlu isi formulir. Saudara perlu masuk ke kamar berdoa bilang, Tuhan, emang gue gila selama ini Tuhan. Gue ada di gereja juga ngantuk-ngantuk. Hari ini gue insaf, gue terima kasih itu. Bagaimana mempertahankan kasih kalau kita tidak mengalami kasih Tuhan? Kan susah, apa yang mau dipertahankan? Tadi saya baru datang duduk, sahabat saya bilang, betul nggak? Yo, kita mau gila kayak apa, yang penting jangan tinggalkan Tuhan. Itu bener banget gitu saudara. Tapi jadi nggak banget kalau juga nggak diikuti dengan kehidupan. Ya, saya berharap ketika kita bilang, ini kan udah di atas gocap ya, jadi udah mesti sadar-sadar gitu. Lu udah lewat ini yang bajingan, masa sih udah gocap masih bajingan juga gitu loh kasarnya. Yuk rasain dong kasih Tuhan itu. Biar teman-teman kita yang mungkin sudah underestimate dan segala macam, lihat kita tuh nggak sama dengan yang dulu. Jadi orang yang mau mempertahankan atau menjaga kasih supaya kasih itu ada powernya, ada kekuatan, dia harus mengalami dulu. Silakan saudara evaluasi diri, apakah gue sudah mengalami Tuhan. Dan orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, dia tidak berkuasa atas dirinya lagi. Hidupnya dikendalikan oleh firman Tuhan. Dan ini menjadi bagian yang luar biasa. Dikatakan seperti Bapa mengasihi aku, dia tidak berkuasa lagi, melainkan Kristus yang berkuasa atas dirinya. Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Sehingga walaupun aku sampai berdarah-darah, aku tetap bertahan, aku mempertahankan, aku memelihara iman. Sering kan kalau di kuburannya orang mati ya kan? Ditulis, padahal matinya overdosis. Pakai ayat begitu loh, banyak. Mabok, mati di pusar perempuan, ada pakai aku memelihara iman. Kan kacau. Mati di bar mabok pakai ayat itu. Harusnya dipakai ayatnya Ayub dong. Tuhan yang memberi, sabu yang mengambil. Benarkan aja deh. Ya, jadi masing-masing kita siapin ayat tuh buat di Nisan ya. Kalau emang serius sama Tuhan boleh tuh pakai ayat itu. Tapi kalau enggak ya udahlah Tuhan, di son ya kan, disinilah ditanam Bapakku, udah selesai. Jadi yang pertama yuk, wajib menerima kasih Tuhan. Lalu kenapa sih banyak orang Kristen, dia Kristen loh, dia fanatiknya minta ampun, tapi nggak pernah tuh ada pertumbuhan. Ya begitu-gitu aja. Mabok ya mabok, minum ya minum. Makin dia tarik makin enak. Takut tahu kan hari esok, dia tarik terus loh saudara. Namun langkahku tegak, tarik terus. Gua mah biar minum tetap konsen muji Tuhan. Nah, udah enggak lah, kalau kita udah sampai ibadah di tempat khusus ini, udah nggak boleh lah ya. Minum boleh, tapi jangan mabok dong ya kan. Enggak, gua nggak mabok, gua mau dari sononya gua kuat. Iya, minum gua sih buat berteman aja, tapi 12 gelas itu bukan buat temen ya saudara. Dulu bapak saya, keluarga saya bilang, lu gimana sih Kristen main joker, main judi? Ya ilah, ini kan buat menjaga persaudaraan. 2 hari menjaga persaudaraan. Kacau kalau menjaga persaudaraan, main 2 jam pulang, ini enggak 2 hari. Ya kan, kalau dia kalah aja tertindih dengan beban berat. Kalau dia menang, sio mamai kita rindu mau pulang ya. Kalau menang kan orang bawaannya mau pulang. Kacau. Yang kedua, makanya orang perlu membangun relasi. Yesus nih kan biangnya kasih aja membangun relasi. Coba buka dalam Markus pasal 1 ayat 35. Ibu, benar katamu. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Perhatikan baik-baik nih, Yesus nih ya. Pagi-pagi benar, hari masih gelap, dia pergi ke tempat sunyi berdoa, saudara. Ya, ini bukan pakem,
Karena di bagian lain di Kapernaum, ketika hari sudah jelang malam, dia suruh muridnya nyeberang di Galilea, maka Yesus juga berdoa di tempat sunyi malam hari. Persoalannya adalah bukan soal pagi atau malam, tapi persoalannya punya nggak waktu kita bercengkrama dengan Tuhan. Bagaimana kita bilang, gue udah punya kasih Tuhan, tapi gue kagak punya waktu khusus sama Tuhan. Saudara berdoa atau saat teduh itu bukan suami istri loh, sendiri. Saudara, kan ada orang, wih gue tiap pagi doa sama bini gue. Enggak, itu setelah engkau menyelesaikan urusanmu sendiri dengan Tuhan. Yesus berdoa nggak bangunin murid loh. Kalau saudara baca selanjutnya, maka murid-murid bangun. Petrus bangun, Yesus mana doa? Lu sih ngorok aja lu, bukannya doa. Mungkin dia ribut tuh. Murid Yesus kan tidur aja kerjanya, makan banyak, bungkus. Yesus mana pernah rakus. Yesus pulang, mungkin stafnya yang bungkus lu, gila lu gitu. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa saat teduh itu sesuatu yang harus dilakukan oleh orang percaya. Bapak Ibu, ya mungkin ibu lebih banyak berdoanya karena tekanan hidup lebih berat, ya kan? Kalau laki kan, nganggap ya itu urusan bini gue, istri kan tiang doa. Makanya gue sukses karena bini gue doa. Makanya punya bini 4 Pak, lebih sukses yang doain 4 orang gitu kan jadi kacau, ya kan? Nah, bagi saya saat teduh itu mempercepat pertumbuhan rohani. Bertumbuh rohani nggak ditentukan oleh umur loh saudara. Kadang kita nih apalagi saya ya, kita nih ya suku-suku Kristen, gue dari lahir Kristen, lu jangan ajarin gue deh. Suruh buka kitab Mika nggak tahu. Kan bahaya loh saudara. Ya apalagi kita nih ya, bapak-bapak maaf nih, tadi kan kita ngobrol. Jangan sampai anak kita, bapak gue sih rajin gereja. Buka Yesaya aja nggak tahu di mana, dia cari di belakang perjanjian baru, dia cari bolak-balik. Terus kalau udah nggak tahu bilang, mata papa nggak lihat, cari. Padahal dia nggak tahu. Padahal dia nggak tahu apa-apa gitu loh saudara. Maksudnya saya kan suka pelayanan juga di orang-orang yang, kalau udah ngomong Alkitab dia paling jago, disuruh buka nggak tahu. Nah ini penting, saudara dan saya perlu membangun kasih Kristus di dalam hidup. Yuk mulailah punya waktu khusus berdoa. Saudara, saya kasih tahu ya, kita maju naik level dikit ya. Kalau soal makan, nggak perlu percaya Tuhan orang makan di dunia ini, betul nggak? Negara-negara nggak percaya Tuhan juga makan. Tapi percaya Tuhan itu membimbing kita hidup dalam sukacita dan mati masuk surga. Udah itu doang. Kalau lu nggak kerja ya lu kagak makan lah, ya kan? Nggak kerja mau kaya, tapi Tuhan nanti berkati. Oh jangan ada nih di aliran ini. Di aliran sini harusnya kalau lu kerja lu dapet duit. Lo bengong tunggu ditraktir, begitu aja, nggak ada jalan lain. Jadi perlu membangun relasi dengan Tuhan. Lihat kiri kanan saudara, doa dong bos, mulai besok. Bilang kiri kanan doa. Jangan nanti mau makan disuruh silakan Pak doa. Jangan aduh, nih PD disuruh doa aja lah, gue nggak bisa lah. Jangan saudara ya. Yang penting setiap hari harus berdoa, setiap hari harus baca firman Tuhan. Kalau satu hari baca 3 pasal, saudara selesai itu 1 tahun. 3 pasal nggak sampai 5 menit. Lu ribut 01, 02, 03 bisa 3 jam lu. Betul nggak? Lu nonton Korea bisa tanggung deh 1 seri lagi 4 jam. Alkitab baru baca depannya, Yesus di Kapernaum. Gila baru baca perikopnya nguap loh. Tuh setan kuat banget ya nggak? Begitu kita nguap kan kita taruh, kita ambil handphone, cek WA bisa 2 jam. Lihat tuh Shopee, lihat dulu. Jadi penting loh saudara. Investasi waktu kita buat Tuhan, ayo belum terlambat, umur 56 belum terlambat. Ya, jadi kita mulai nih, biar ini jadi tonggak. Saya tanya, Dueta berapa ibadahnya? Setiap bulan? Enggak Pak, 3 bulan malah pernah libur, kadang nggak ada, kadang enggak gitu. Tapi dia maunya tiap hari Tuhan Yesus ada. Ya nggak bisa semua datang nggak apa-apa, sebulan sekali kek, minimal 40 hari sekali kek kumpul. Iya kan, ya nggak usah di restoran lah, boros. Di rumah, makanannya beli di restoran, sama juga boros. Tapi nggak ada jamnya kan gitu. Kan bisa juga ada yang lebih murah lah, di Kopitiam kek, di Bangi, di mana-mana kan. Ini kan memang gertaknya ngeri banget, sama rilis tuh Cipaku ya. Gue bilang sama bini gue, nih keren banget SMA 3 nih Cipaku. Satu kepala 300 nih, selesai acara berantem kan ya. Kan ngeri juga kan, kita kan dulu zaman kuliah gue itu selesai acara pada ke toilet semua nih gimana. Oh enggak ya saudara, sekarang udah beda lah ya kan.
udah 56, udah luar biasa ya. Tenang aja, jangan sampai bubar hanya karena duit. Enggak, Kristen itu enggak diukur dari duit. Sukacita itu mengalahkan rekening saudara. Orang kaya itu bukan orang yang banyak duit. Saya lupa kasih tahu. Orang kaya adalah orang yang bisa tetap tersenyum dan bilang Tuhan baik meskipun dompetnya kulit ketemu kulit. Iya dong. Begitu gue pegang, ya ilah kulit itu dia cuma ada KTP sama surat vaksin. Dia tetap aja Tuhan baik. Gue datang ke sini. Gue nggak gimana, gue naik busway kayak, gue mau naik apa, gue datang, gue mau bersekutu. Lu mau kaya kayak apapun gue nggak penting. Yang penting gue bahagia. Makan pecel lele 2 berempat sama anak, kalau dia bisa ketawa dan berdoa, wih itu kaya banget saudara. Lu makan di Shangri-La tuh 500.000 gaya-gaya, sibuk kalau main handphone, berantem laki bini. Gue liatnya berantem lu, ya kan. Anaknya rakus makan lu. Ini kan lu makan pecel lele 18.000 bisa sukacita, bisa ngelatih gusi anak, kasih palanya anaknya, kasih ya. Papa kan udah tua lembek, makan kepala gusi biar kuat, ya kan. Nah yang ketiga saudara, ini penting di dalam kekristenan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, berikutnya Pak Sintua, ya kan, Kisah Rasul 2 ayat 46 dan 47. Tolong dibaca Kisah Rasul 2 ayat 46 47. Jadi yang pertama jelas terima kasih itu. Lalu pelihara kasih itu. Berikutnya Kisah Rasul 2 ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan baik-baik saudara. Ini yang kumpul rasul loh saudara. Amin. Orang yang ketemu Yesus nih langsung beserta ini itu penari-penari latarnya ya kan. Kan ada 12 dan ada banyak, ada 125 orang kata sejarah mencatat. Dikatakan gini loh, tiap-tiap hari, ya ilah kita 3 bulan sekali Yesus saya minta ampun, ya kan. Dia nggak suruh tiap hari, tetapi ini mengajarkan kepada kita tiap-tiap hari dia kumpul, dia muji Tuhan. Akibatnya orang senang. Saudara, kumpulan ini harusnya membuat alumni SMA 387 menjadi senang. I don't care masa lalu. Lu hidup nih hari ini dan ke depan. Masa lalu semua juga hancur, ya enggak? Mungkin saya bilang, lu rusak nggak? Enggak, gua nggak rusak. Iya, menurut lu nggak rusak. Berapa cowok mau mati bunuh diri gara-gara lu? Kan begitu misalkan. Ya misalkan, ya kan? Lu cuma makan soto gebrak kayak depan sekolah lu udah bohongin laki berapa lu? Senyum-senyum makan gratis melulu selama 2 semester. Kita nggak tahu. Jadi kejahatan itu bukan karena cekek orang, curi orang, enggak. Ketika perasaan tergores, cinta yang tulus, wah berat. Oleh karena itu lihat, mereka dibilang gini, tiap hari mereka berkumpul menjadi satu kelompok yang kuat. Saudara, setelah kita menerima kasih Kristus, kekuatan itu ada waktu kita punya relasi secara pribadi. Dan yang ketiga, saudara dan saya harus berani membangun komunitas. Saya nggak suka sih ya menjelekkan kepercayaan lain dan lain sebagainya. Tetapi nggak bisa. Yang pertama, lu mesti kumpul dengan orang seiman. Apapun katanya saudara. Kenapa? Karena disinilah kita saling menguatkan. Setelah kuat baru keluar. Jangan ada orang gereja nggak pernah ibadahnya. Gue mah kalau gaul biasa aja. Yesus kirim domba di tengah serigala. Berangkat semua ayam muruk mabok bareng. Nggak bisa gitu. Ya kan? Saya lebih suka kalau kita kumpul gitu di rumah atau apa. Pak pendeta minum wine boleh? Boleh. Lu kan minum masih satu kelompok gua. Kalau lu ngaur kita masih bisa kasih tahu. Lu kumpul dengan kelompok lain ngaur malah diceburin. Ya dong. Jadi ini penting gitu buat kita. Seorang rasul, kumpulan rasul aja masih butuh kekuatan. Komunitas ini penting ibu bapak. Bukannya saya melarang main dengan orang lain, tetapi kekuatan dari alumni SMA 3 khususnya 87 ya ada di sini dong. Disinilah yang lalu menyebar. Entah saudara punya bisnis dengan orang lain keyakinan, dia melihat perbedaannya ada gitu. Kristen ini harus berbeda. Ketika bisnis lo curang ya gue kagak gitu. Ya berarti nggak cocok, ya udah bubar, nggak apa-apa gitu. Karena orang yang berani mempertahankan kebenaran itu tidak mungkin dipermalukan Tuhan. Jadi hidup tuh jalan aja benar.
Alkitab bilang dalam kasih nggak ada ketakutan. Takut itu akibat dari tindakan yang negatif. Tapi kalau kita saya ngapain saya takut ngomong sama saudara gue nggak pernah bikin salah. Gue sampainya firman Tuhan. Lu jangan ngaco lah, udah 56 tahun, udah hidup dalam kasih, banyak berdoa, berkomunitas, nggak usah banyak-banyak nih 13 saja. Kalau kuat, wah luar biasa saudara. Minimal di rumah masing-masing ada pemulihan. Jangan-jangan besok-besok ibadah pada bawa bininya. Bini yang ke-1, ke-2 apa pendeta, itu urusan lo. Pokoknya ada bawa bininya atau bawa suaminya. Suami tetangga apa suami bener, gua nggak tahu, itu urusan lo. Yang penting ini menjadi komunitas yang luar biasa. Dan hasil dari sini buahnya pasti akan dirasakan oleh orang-orang. Saya tadi bertanya kan bapak-bapak, man Kristennya cuma segini, ada sih sekitar 40. Ayo tariklah yang 40 dengan bahasa kasih. Ya, satu orang tarik satu orang, Tuhan target gue, misalkan gue mau ajak si Anton untuk 2 bulan lagi. Baiklah, berelasilah, ngobrol lah. Udah lalu jangan pikirin soal bayar, udah kita nih yang kuat nopang yang lemah. Lu udahlah, lu udah berapa kali datang, 3 kali, terus lu bayar kagak? Wih, lu kata malu, bener ya nggak apa-apa. Emang udah begitu, daripada kita kan jangan sampai kita nggak datang karena duit loh saudara. Aduh kecil banget pergaulan seperti itu. Ya memang itu ada. Saya juga pimpin di SMA 6, SMA 1, ada juga gitu. Kalau bikin tempat kayak terus, gua kan bingung. Gila patungan seorang 400 seminggu tuh sekeluarga gua makan. Makan apa 400? Telur, pantas bebisul anaknya semua. Telur terus tiap hari. Jadi kan buat saya, ayolah ya. Saya percaya kasih itu mulailah terima. Mulai tiap hari berdoa. Dari sekian banyak doa, udah jangan pernah doa untuk diri sendiri. Saya selalu ajarin di rumah, jangan pernah lagi doa minta sama Tuhan untuk diri sendiri, minta untuk orang. Mari kita lihat kitab selanjutnya, Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Pak Opir nih, bandel juga nih dulu kuliah. 12 berapa ya? 12 ayat 9, bandel. Baru masuk ospek, ilah. Bandel banget, tapi dia lihat dipakai Tuhan sekarang ya kan? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Tahan, kasih jangan pura-pura. Brothers and sisters, kita ada di sini, kita harus tunjukin. Ini bukan soal persaingan atau apa ya, tapi teman-teman yang alergi dengan kumpulan ini, kita harus tunjukin kita ini nggak pura-pura. Kita ini benar. Kita mau nih di masa tua kita punya kasih yang dirasakan banyak orang. Persekutuan ini nggak ada. Kalau buat kita nggak ada gunanya, nggak ada dampaknya. Tapi ini akan berdampak buat keturunan kita loh. Dilihat bapak gue gile ya, udah sesibuk-sibuk itu masih kumpul. Mama gue gila lo kumpul lo. Itu bisa membuat gairah lo anak-anak kita jadi hidup lebih benar. Lanjut Pak Opir. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya stop sampai ayat 9. Jauhi yang jahat. Saudara dalam Roma 12 juga kan di ayat di atasnya dibilang gini. Kita harus tahu mana kehendaknya Allah, mana yang tidak. Persembahkan dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itu persembahan yang sejati. Dan kita tahu membedakan mana yang Tuhan mau enggak. Umur 56 udah tahu dong mana yang strum, yang enggak gitu loh saudara. Jangan belaga pilon gitu. Nah belakangnya ayat 10 Pak. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului dalam memberi hormat. Saya suka bahas ini kayak di pemuda kalau di gereja. Ingat ya, kita orang tua, jangan gila hormat loh. Kita kadang-kadang ya ketemu anak nih umur begini, ini kan umurnya separuh umur kita nih, terus dia lewat, anak kurang ajar banget. Nggak boleh loh, kalau kita dalam Tuhan, kita nggak boleh marah sama dia. Kita cuma bilangin, oh dia belum mengalami Tuhan mungkin. Dia ya udah, kita yang harus ngerti. Dan ini sangat berat kalau disampaikan ke orang-orang yang masih gila hormat. Ternyata dalam kekristenan, kalau engkau mau dihormati, engkau harus lakukan dulu. Kan Yesus bilang, apa yang ingin orang lakukan padamu, lakukanlah dulu. Kalau saudara pengen orang, teman-teman saudara datang, lu datang dulu dong. Kan ini bukti, nanti kita foto bersama kan? Ya dong, posting dari segala sisi. Keempat, setelah mengalami kasih, kita bina diri kita, lalu berkomunitas, barulah kita mulai membagikan kasih itu. Benar deh, satu orang cari satu deh. Nanti kumpul 3 bulan lagi, pasti kali 2 jumlahnya. Amin. Pasti. Masa sih 3 bulan lu baik sama dia, seorang diri aja baik. Dia pasti ya gue datang deh. Gue gak enak nih lo paksa, biarin. Lu datang dengan motivasi yang salah, di situ lo ketemu yang benar. Biarin aja, gue datang gue menghormati lo aja, nggak apa-apa, lu datang aja.
Yang penting lo rasakan suasananya berbeda. Give thanks to